Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Anak-anakku yang Bapak cintai, semoga kita semua selalu sehat dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Bertemu lagi dengan Pak Lisin. Kali ini di pelajaran Al-Quran Hadis kelas 2 SD Islam Al-Madinah Semarang. Kemarin sudah belajar sama Ibu Guru PPN. Nah, sekarang kembali lagi belajar dengan Pak Lisin. Pelajaran yang akan kita pelajari yaitu tentang surah Al-Qadr. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan nama surah Al-Qadr. Nah, kita akan membahasnya di pelajaran kali ini. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita harus tahu bunyi surah Al-Qadr. Mari kita baca bersama-sama surah Al-Qadr. Kalian siapkan bukunya, dibuka, dibaca bersama-sama. Sudah? Yuk, mari kita baca 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Nah, demikian tadi adalah bunyi dari surah Al-Qadr. Kalian sudah kelas 2 harus bisa membaca surah Al-Qadr. Terutama harus bisa menghafalkan juga ya. Mudah, cuma 5 ayat dan kalimatnya mudah dihafal. Jadi harus hafal. Nah, kemudian arti dari surah Al-Qadr. Yang pertama yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Qur'an, pada malam Qadr, pada Lailatul Qadr, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apa itu malam kemuliaan? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh, yaitu malaikat Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan di dunia. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Itu adalah arti dari surah Al-Qadr ayat 1 sampai 5. Nah, kemudian penjelasan dari surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr adalah surat Makkiyah, termasuk golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang turun di Mekah atau yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Yang suratnya pendek-pendek itu adalah termasuk surat Makkiyah. Ciri-cirinya itu nanti Bapak jelaskan ya. Surat Makkiyah, surat Al-Qadr ini berada pada urutan ke-97 di dalam Al-Quran. Itu urutannya ke-97. Surat Al-Qadr terdiri dari 5 ayat. Ada 5 ayat, mudah dihafal ya. Surah Al-Qadr artinya Al-Qadr itu berarti kemuliaan.
Al-Qadar artinya kemuliaan, diingat-ingat. Nah, ini Bapak jelaskan ciri-ciri dari surah Makkiyah. Jadi ada yang namanya surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Surah Makkiyah ciri-cirinya yaitu surah-surahnya pendek-pendek, berisi tentang keimanan, kemudian turun di Mekah. Berarti yang kebalikannya ini adalah surat Madaniyah. Golongan surah Madaniyah yaitu surahnya panjang-panjang, berisi tentang sosial. Kemudian turun di Madinah, itu yang Madaniyah. Lagi ciri-cirinya, semua surah di juz 30. Nah, juz 30 itu semua suratnya adalah termasuk golongan surah Makkiyah kecuali 3. Jadi ada di juz 30 itu ada 3 surah yang termasuk Madaniyah, yaitu 1 Al-Bayyinah. Jadi Al-Bayyinah itu bukan termasuk golongan Makkiyah, tapi termasuk golongan Madaniyah. Kemudian yang kedua Az-Zalzalah, yang ketiga An-Nasr. Ada 3 surat yang golongan Madaniyah yang berada di juz 30. Nah, selain itu semuanya berarti golongan surah Makkiyah. Melafalkan surah Al-Qadar harus baik dan benar, harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, dan harus sesuai makharijul huruf. Mari kita melafalkan serta menghafalkan surah Al-Qadar sebagaimana yang sudah kita baca di awal tadi ya, harus dihafalkan. Mudah ya kalau niat menghafalkan, serius, sungguh-sungguh pasti mudah, pasti bisa. Demikian tadi adalah penjelasan tentang surah Al-Qadar. Nah, semoga penjelasan tadi dapat memahamkan anak-anak dan juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah ya. Sampai jumpa.